pakai helm, pakai pelampung. Kalian pada mau kemana sih? Kalau healing Otan ikut dong. Saya sekarang mau menyusuri sungai nih. Siapa tahu ada satwa yang membutuhkan pertolongan. Jaga satwa kita, fight in the wild. Wih, ternyata ini healing bukan sembarang healing, teman. Tapi ada satu misi. Apalagi kalau bukan mencari sobat Otan yang sedang butuh pertolongan. Oh iya, yang dokter lakukan saat ini adalah aktivitas river tubing, teman. Aktivitas menantang ini menjadi salah satu kegiatan petualangan menelusuri sungai menggunakan ban karet. Sensasi hanyut di sungai dengan medan yang beragam membuat jantung cukup dak-dikduk loh. Apalagi dokter. Nah. Baru Otan mau bilang hati-hati, malah kecemplung. Semangat dok, perjuangan memang tidak selalu berjalan mulus. BTW, rasa air sungainya tadi gimana nih dok? Seger kan? Aduh, tadi saya sampai kecemplung. Oh, tadi. River tubing memang terlihat gampang-gampang susah, teman. Karena untuk menjaga keseimbangan di saat arus deras itu tidak mudah. Apalagi kalau ada batu-batu besar yang menghalangi. Itulah mengapa perlengkapan safety harus kita gunakan dengan baik ya teman-teman. Wih, apaan tuh? Waduh, Mas, tolong Mas. Ada apa tuh? Kayaknya ada satu yang butuh pertolongan. Bener. Kesana dulu. Betul, lihat tuh, ada tuh. Ayo. Yuk. Tunggu, Otan ikut. Waduh, Tan, ada biawak. Ini kita coba handle dulu ya. Ternyata ada biawak yang sedang berjemur di pinggir sungai, teman. Tapi sepertinya ada yang aneh dengan biawak ini. Tapi apa ya? Sepertinya dokter agak kesulitan nih untuk menghandlenya, teman. Semangat, Dok. Tapi ingat, keselamatan yang utama. Waduh, ternyata masih agresif. Mas, tolong dibantu handle dulu ya. Saya mau ngambil perlengkapan. Wah, jadi Mas. Waduh, Tan, masih agresif. Ini makanya perlu di handling, terutama area kepala sama bagian ekor nih. Ini area ekornya juga nih bisa ngibas-ngibas ini. Tuh. Jadi posisinya juga harus agak ngebelakangin. Oke? Kita bawa ke tempat yang lebih aman untuk dicek, Tan. Ayo. Syukurlah, akhirnya Sobat Otan ini dapat dievakuasi tanpa ada yang terluka. Serangan biawak memang tidak bisa terduga, teman. Selain memiliki gigitan yang kuat, biawak juga bisa mengibaskan ekornya untuk menyerang. Tolong pegangin, Nak. Pegangin. Ini mau saya cek itu mulutnya kok berdarah. Ntar. Ada sesuatu ini pasti. Aduh, apa ini? Baik berdarah. Oh, oke. Waduh, ternyata kaleng makanan. Dia kesedak sampai tenggorokannya, depannya ini. Ini kalau nggak dokter ambil ini bisa bahaya. Apalagi ini udah ngikis-ngikis, pokoknya ini
besi. Udah ngikis-ngikis sampai berdarah. Ini harus segera diambil. Astaga, kamu makan apa itu, Sob? Otanku sedih ya melihatnya. Teman, dalam mencari mangsa, biawak sangat mengandalkan penciumannya. Organ Jacobson di dalam mulutnya dapat dengan mudah mendeteksi bau-bau di sekitarnya. Nah, secara tidak sengaja, kaleng bekas makanan ini memiliki bau amis yang menyengat, sehingga Sobat Totan ini menganggap kalau kaleng itu adalah makanan. Waduh, nih Tan, kaleng makanan nih Tan. Aduh, untung udah keambil. Lihat tuh. Wah, ini tajam banget, pantesan mulutnya berdarah-darah. Soalnya ini kalau nggak segera diambil bisa infeksi. Betul sekali, Dok. Untung saja tadi dokter melihat Sobat Totan ini, sehingga bisa langsung tertolong. Untuk menghindari infeksi pada mulut biawak yang terluka, dokter memberikan cairan antiseptik agar steril. Tak hanya itu, dokter juga membersihkan bekas luka sambil mengecek kembali keadaan mulut Sobat Totan ini. Karena kaleng makanan tersebut sangat tajam, dikhawatirkan ada bekas goresan yang cukup dalam dan membahayakan. Syukurlah tidak ada luka yang terlalu parah di bagian mulutnya, teman. Sekarang kita cek bagian lain dari Sobat Totan ini. Waduh, nih Tan, lihat. Ini kukunya udah, kulitnya ya dekat kuku ya, udah melupas ini, berdarah dan ada luka juga cukup dalam. Ini udah agak busuk juga, ini harus segera diobatin, takutnya infeksinya menjalar. Nih, aduh, di kaki kiri nih. Ini ada lagi nggak? Wah, ini juga nih. Tuh, ini apalagi udah sobek. Ya, ini harus dokter segera obatin, treatment. Ini bisa menjalar kalau nggak ya. Oke, Mas, pegangin. Saya ambil peralatan dulu. OMG! Kulit kukunya kok bisa sampai kayak gitu sih? Lama-kelamaan jika dibiarkan bisa membusuk, teman. Melihat kondisi tersebut, dokter langsung sigap memberikan tindakan. Kulit yang sudah rusak langsung diambil agar tidak merusak jaringan kulit yang lain. Setelah itu dicek kembali, apakah jaringan yang rusak tersebut cukup parah atau tidak. Nah, karena reptil itu bisa shedding, nanti lama-kelamaan dia bakal tumbuh lagi si kulitnya ini dan kembali seperti normal gitu. Untungnya ini nggak terlalu dalam ternyata, ya. Jadi masih ada lapisan yang sehat. Oke, ini udah beres. Sekarang dokter mau kasih antiseptik lagi. Habitat Sobat Totan ini memang berada di dekat sungai. Biawak aktif pada siang hari dan suka berjemur. Tak hanya itu saja, kadal besar ini juga mendapat predikat sebagai hewan semi akuatik yang pandai. Kalau kasus kayak gini, ini biasanya terjadi bisa dia saat bertarung ya, atau memang kena benda kasar. Lalu dia luka dan lama-lama infeksinya tidak kunjung sembuh, makin melebar dan tambah parah dan agak bengkak. Sebenarnya populasi biawak di alam sangat dibutuhkan, teman. Biawak merupakan salah satu hewan pengurai bangkai. Selain itu, Sobat Totan ini juga pengendali keseimbangan ekosistem dalam rantai makanan. Yang gak kalah penting, biawak juga menjadi sahabat petani karena bertugas sebagai pengendali hama. Untung Tan, tadi si biawaknya sempat ditolongin. Makanya kenapa jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan tuh kayak gitu. Takutnya merugikan satwa yang ada di alam liar. Mereka nggak bisa bedakan mana makanan, mana sampah ya. Kok udah keselak kayak gini, waduh, bahaya. Merugikan satwa dan merugikan lingkungan, tercemar. Yuk, kita lihat saja. Jaga satwa kita. Fed in the wild. Betul sekali, Dok. Sebagai manusia, seharusnya kita juga sadar agar tidak merusak habitat Sobat Totan dengan membuang sampah sembarangan. Kalau sudah begini kan, ujung-ujungnya Sobat Totan juga yang kena. Belum lagi musibah besar yang bisa terjadi gara-gara kita membuang sampah sembarangan. Jaga satwa kita, fight in the wild.